Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah Allah sibukkan kita dalam amal-amal yang soleh, dalam berzikir, dalam baca Al-Quran, dalam sholat tarawih, dalam sholat berjamaah, dalam mencari ilmu, dalam majlis khatmul Quran. Semoga selalu disibukkan dalam amal kebaikan. Ini merupakan nikmat dari Allah. Kalau kita sibuk dalam perbuatan taat, berarti insya Allah kita jauh daripada maksiat. Tapi kalau kita kosong, kita bisa terpengaruh dengan nafsu dan kita bisa terpengaruh dengan syaitan. Karena itu alhamdulillah alladzi ista'malana fi ta'atih. Alhamdulillah yang Allah perlakukan kita untuk taat kepadanya. Semoga terus demikian sampai akhir umur kita. Amin. Allahumma amin. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, ini bukan rintisan saya. Acara seperti ini adalah rintisannya salaf. Almarhum Al-Walid Habib Abdul Qadir bin Husain Assegaf, beliau yang membawa acara ini yang diadopsi dari acara yang di Siwun, yang ada di kemudian kita kembangkan dengan yang ada di Tarim, sehingga acara ini bukan acara yang baru, kita cuma hidup-hidupkan. Dulu almarhum semalam kadang-kadang 3 kali sampai 4 kali. Yang hadir nggak banyak dulu itu. Kadang-kadang mereka menghadiri dengan jalan. Kalau di Jalan Melati, ada di Mushola Ma'ruf, di Kebangilan, jalan beliau. Kalau sudah ada di panggung atau ada di Gading itu dijemput becak. Kalau ke Kebun Agung naik becak. Dulu seada-adanya. Beliau kadang-kadang bawa kopi sendiri untuk hadir. Jadi satu ceret gitu, kemudian cangkir-cangkirnya itu dibawa ada di tas. Yang hadir 30 orang, 40 orang gitu. Tapi itu dilakukan paling istimewa yang jemput sama oplet. Tahu oplet enggak? Oplet itu mobil tapi bodinya dari kayu. Kalau Anda masih ingat itu oplet. Itu yang mengikut anak-anak kecil-kecil. Kadang-kadang bagasinya itu dibuka, itu ada rantainya. Itu didudui juga sama anak-anak. Panggung, kese, kebun sawah, gading, itu masih belum pakai listrik. Pakai strongking. Masih ingat kita dulu. Kumalah ke utara itu masih belum diaspal. Jadi kalau musim hujan itu naik becak muter tok itu karena iya ledok. Begitulah usahanya mereka semuanya. Ini sekarang ini lagi nikmat. Makanan yang disuguhkan dulu tadi itu seada-adanya. Kadang-kadang orang urutan roti dibungkus sama koran. Belum ada kresek dulu, dibungkus sama koran, dikasih karet. Begitu yang dilakukan. Setelah Al-Walid meninggal, yang diteruskan Habib Hasan Al-Habsyi, Habib Hasan bin Hashim, abahnya Habib Qadir. Al-Faqir yang ditonton masih kecil. Itu yang kita rasakan dulu. Nah kalau sekarang, Masya Allah, yang datang mobil-mobilan nih. Yang datang ribuan. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya. Mic-nya itu nggak begini dulu itu. Ada yang bundar itu. Itu kadang-kadang nyetrum itu kalau di dekat itu ya. Serius ini. Jadi luar biasa dulu tadi itu ya. Tapi begitulah. Kalau sudah bibit unggul wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau sudah yang nanam ikhlas, bibitnya unggul, tumbuh saudara dengan sendirinya, manfaat kepada umat. Tergantung. Jadi perjuangan ini sebenarnya yang menentukan itu adalah bukan fisik, bukan pikiran, tapi ketulusan. Tapi ketulusan. Orang-orang dulu itu berdakwah, tidak dibantu dengan internet. Tidak ada dulu. Mereka tidak dibantu dengan transportasi yang seperti sekarang. Tidak ada dulu. Orang-orang dulu itu dalam berdakwah nggak ada shootingan begini. Kemudian disebar kemana-mana. Acaranya bisa mubasyir, bisa dinikmati, ada di rumah-rumah. Nggak ada dulu. Tapi kenapa mereka bisa berhasil? Ketulusan. Ketulusan ya ikhwani. Nah, karena itu kita harus belajar ikhlas. Hah? Amalan itu bukan hanya sekedar bagaimana amalan itu sah. Tapi amalan itu sah dan diterima oleh Allah. Syaratnya diterima harus ikhlas. Banyak amalan yang sah tapi nggak diterima. Kenapa? Karena hati tidak ikut dalam ibadah tadi itu. Hanya gerakan, hanya menahan lapar, hanya puter ke Ka'bah, tapi hati tidak hadir. Karena itu Nabi mengatakan dalam sholat, wa innar rajula la yusalli sholata falam yuktab minha illa nisfuha au thuluthuha au sudusuha wa la yuktabu min sholatil abdi illa ma'agala fiha. Ada loh orang itu sholatnya sempurna 4 rakaat isya-nya. Tapi yang dicatat cuma 1 rakaat, kadang-kadang kurang, kadang-kadang cuma sekian menit. Kenapa? Karena yang dicatat itu sholat kalau pikiran dan hatinya hadir dalam sholat. Allahu Akbar, mikir pekerjaan, toko, pasar, keliling. Puasa juga begitu, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash. Banyak loh orang yang puasa itu, tapi hasil dari puasanya bukan pahala besar nanti dari kiamat. Kenapa? Pengalaman pernah menahan lapar sama menahan haus. Kenapa? Karena dia hanya itu yang dilakukan dalam puasa. Padahal menahan mata, jangan melihat yang tidak disenangi oleh Allah. Menahan telinga, jangan mendengarkan yang tidak disenangi oleh Allah. Menahan daripada nafsu, jangan sampai melakukan yang dilarang oleh Allah. Dan seterusnya. Karena itu Nabi menyatakan, man lam yada' gaula zur wal amala bihi, fala lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Kalau puasa, dia tadi itu tidak menghindari, meninggalkan ucapan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik, maka Allah tidak akan menilai sekalipun dia tidak meninggalkan makan dan minumnya. Nggak peduli. Bukan itu tujuan daripada puasa. Berangkat haji tapi hasil nipu, hasil korupsi. Hajinya sah, tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu ketulusan itulah yang membuat berhasil orang dulu. Keikhlasan itu yang membuat berhasil. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saudara,
Orang itu kalau kirim barang salah alamat, nggak sampai ke tempat tujuan. Nyasar jadinya. Anda kirimkan ke kargo, ke Jakarta, tapi alamat Banyuwangi. Sampai mana? Banyuwangi, salah alamat. Ibadah kamu, kalau memang tidak ditujukan untuk Allah, nggak sampai sama Allah. Salah alamat. Hah? Salah alamat. Jadikan segalanya ikhlas. Karena itu Nabi SAW menyatakan, Man shoma Ramadana wa qamahu imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang puasa Ramadan, malam hari qiyamul lail, ya, dengan salat tarawih, dengan khatmul Quran, dengan berzikir bersama, didasari iman, wahtisaban, berharap pahala dari Allah, berharap ridha Allah, berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah, maka diampuni dosanya oleh Allah yang sudah berlalu. Harus berharap itu, bukan berharap makan, berharap minum, nantinya ada jamuan, berharap nanti amplop misalnya, berharap pujian, berharap penampilan, berharap dukungan, berharap ketenaran, maka itu nggak akan sampai kepada Allah. Gagal kamu semuanya tadi itu. Gagal kamu semuanya tadi itu. Mudah-mudahan insya Allah kita ketularan ikhlasnya mereka semuanya. Ya. Mudah-mudahan insya Allah yang sedikit akan jadi banyak berkat ikhlas. Subhanallah ya. Jadi orang-orang dulu itu ya seperti Ibn Ruslan itu setelah membuat Zubat, Nadhum Zubat, setelah membuat Nadhum Zubat, waktu itu ada di perahu. Ada di kapal, perjalanan dulu nggak ada pakai pesawat. Itu sampai berminggu-minggu menyatat Zubat ada di situ. Setelah selesai Zubat sempurna, ada di situ beberapa ulama yang juga membaca. Wah hebat ini. Udah, semuanya sudah tahu, dilempar ke laut. Ramah ilal bahar. Kaget orang-orang, la ilaha illallah. Ente nyatat seperti gini, bagusnya ente lempar di laut. Bagaimana jawab beliau? Ma ukhlisa lillah, ma kutiba lillah lam yamhuhul ma. Apa yang dicatat karena Allah nggak akan bisa luntur dengan air. Kalau ini nggak ikhlas, habis, selesai sudah. Kalau ini ikhlas, maka tidak akan bisa dilunturkan, dihapus dengan air. Subhanallah. Enggak tersedikit pun yang hilang tulisannya tadi itu dan akhirnya menjadi manfaat. Begitu orang dulu saudara. Habib Abdullah bin Haddad juga pernah berkata, nadhamtu ba'da ash'ari qabla an a'rifan nahu. Lakin ma ukhlisa lillah lam yughayyar. Beliau menyatakan sebagian syairku itu aku keluarkan sebelum aku kenal nahu loh. Masih kecil. Masih belum nahu, menguasai nahu. Tapi aku yakin yang ikhlas karena Allah nggak bisa dirubah. Akan kokoh. Benar semuanya. Karena itu kita ini aja mengandalkan akal. Programnya supaya terkenal. Programnya supaya itu yang ikhlas. Kalau ikhlas sedikit akan jadi banyak. Yang lemah akan menjadi kuat. Kenapa? Dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, sebelum kita melalui kehidupan dunia ini dan masuk ke alam berikutnya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat walafiat. Mari kita buat monumen di atas dunia ini untuk bisa dinikmati oleh umat Islam setelah kita. Rumah sudah kita punya, tapi nanti kita nggak akan bertempat ada di situ. Pekerjaan sudah kita punya, semuanya sudah punya. Sekarang amalan soleh apa yang kita punya ya?
Kalau mau kita bangun masjid, sudah banyak masjid. Malah masjidnya semakin sepi sekarang karena kebanyakan masjid. Speakernya yang rame. Ya Allah sholat, di mana-mana ya Allah sholat, tapi yang sholat dikit. Yang sholat sedikit. Nah, kita yang nggak punya, yang jarang punya itu memang rumah sakit. Sehingga kadang-kadang ketika ada yang sakit di antara kaum muslimin, bingung. Yang minoritas punya rumah sakit megah-megah. Yang kita muslimin punya rumah sakit seada-adanya. Ayo, saya yakin kok umat Islam ini mampu. Ini kita kasih gambaran. 100.000 umat Islam. Nggak usah juta-jutaan nih. 100.000 umat Islam. Kalau mau mengeluarkan 10.000 aja, maka akan terkumpul 10 miliar. Maka akan terkumpul 10 miliar. Hanya 10.000. Anggap Anda sedekah per bulannya cuma 10.000 dari 100.000 orang. 1 M ya? Oh 1 M. 100.000, oh iya, 100.000 kali 10.000, 1 M. Anggap misalnya Anda ini bersedekah 10.000 setiap bulan. Dalam 10 bulan sudah 10 M, saudara. Fantastis. Hanya 10.000. Asal sadar. Lah sadar apa? Gudang garam sampai gede koyok ngono yo gara-gara rokokmu. Bentul. Sampurna. Lah mbok 10.000 rek lebokno. Kirimkan begitu. Karena itu ayo kita harus sadar nih, Ajak yang lainnya, ayo ajak. Sudah di nomornya rekening sudah ada. Enggak perlu banyak-banyak, apalagi banyak, alhamdulillah ada. Anak-anaknya sampean, ajakan, ayo rek 10.000. 20.000. Apalagi 50.000, apalagi 100.000. Wah hebat sudah. Nah, supaya jadi monumen. Nah nanti ini kalau jadi rumah sakit ini, insya Allah sebentar lagi ada lagi cabang rumah sakit yang lainnya. Ada rumah sakit yang lainnya, ada rumah sakit yang lainnya, manfaat jadinya. Semangat nggak kira-kira? Semangat ya. Dibagi itu. Tutuk no semangatmu saiki. Ojo semangat deh cangkem dok. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita semuanya merasakan nanti rumah sakit ini akan wujud ada di Pasuruan dan juga ada di kota-kota yang lainnya insya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin.